Dari Gereja Kekala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Wahyu Widiawati dalam program Bincang Pagi edisi 19 Mei 2020. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa. Pagi agak-agak mendung, tapi sekarang sudah lumayan terang begitu ya. Saya harapkan pagi hari ini Anda masih tetap semangat beraktivitas di rumah saja ya. Bekerja, belajar, beribadah dari rumah. Terapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah supaya kita menjaga diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita. Program Bincang Pagi kembali mengajak kekasih Tuhan untuk belajar bersama, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pak Nason Patadungan siap berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Nason. Selamat pagi Bu Wahyu. Apa kabar Pak? Puji Tuhan baik-baik aja. Puji Tuhan. Gimana work from home? Ya biasa-biasa aja. Biasa di rumah berarti ya. Tambah Kan gemuk. tambah Pak ya. Berarti istri pinter masak gitu Pak. Ya Pak Nason ini kan biasanya sibuk ya pelayanan. Ya biasa. Pagi sampai malam gitu. Sekarang di rumah terus gitu, bosen gak Pak? Ya pagi sampai malam juga bukan? Iya juga sih. Cuman di rumah kan gak keluar-keluar gitu. Itu bikin bosen gak sih buat Bapak pribadi? Untungnya saya enggak. Enggak ya? Untung saya memang dimanapun enggak apa-apa sih. Cuman tambah gemuk. Tapi wajahnya tambah seger loh, tambah bersih. Iya, Dirawat terus sama istri ya. Facial terus jangan-jangan setiap pagi. Oke, baik. Pagi hari ini Pak Nason tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan tentang kekuatan sikap atau power of attitude. Kenapa tertarik dengan topik ini, Pak? Ya, supaya kita paham bahwa apa yang Tuhan kerjakan itu menyangkut juga apa yang kita kerjakan. Ini yang banyak anak Tuhan tidak paham. Sekarang kan kita mendengar banyak orang ingin diberkati, tapi tidak melihat sikap hidupnya. Nah, sering saya sampaikan kepada anak-anak Tuhan waktu saya menyampaikan firman Tuhan, apakah kita sadar bahwa kinerja sorga itu bergantung dari sikap kita? Okay. Nah, ini kita perlu paham bahwa ternyata apa yang Tuhan kerjakan itu juga ada kaitannya dengan apa yang kita kerjakan. Nah, untuk mendasari ini kita buka dulu firman Tuhan di dalam Yeremia pasal 18. Yeremia pasal 18 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Yeremia pasal 18 ayat 7 sampai 10 dikatakan di sana, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Ada dua pemahaman keliru tentang sikap yang banyak anak Tuhan pahami, yang pegang. Yang pertama adalah mereka berpikir bahwa apa yang Tuhan kerjakan tidak ada kaitannya dengan apa yang saya kerjakan. Jadi semau-maunya gitu. Nah, jadi seolah-olah mereka berpikir bahwa Tuhan tuh punya urusannya sendiri, saya punya urusannya sendiri, dan masing-masing tidak ada kaitannya. Makanya orang-orang seperti ini seringkali berkata kalau menghadapi masalah ya terserah Tuhan lah, ya mengalir aja lah. Mengalir itu dalam arti apa dulu kan? Kalau mengalir dalam arti waktu, memang kita harus mengikuti waktu. Tapi kalau mengalir dalam artian kita hanya pasrah tidak berbuat apa-apa, itu juga salah. Nah, tadi firman Tuhan katakan bahwa ada kalanya aku berkata kepada satu bangsa, aku hendak hancurkan, tapi karena mereka bertobat, tidak jadi. Berarti dalam Tuhan ada aksi, ada reaksi ya Pak ya? Betul. Jadi ternyata apa yang kita kerjakan itu berdampak dengan apa nanti akan Tuhan kerjakan. Jadi makanya aksi kita menentukan reaksi daripada Tuhan. Nah, ini pemahaman keliru yang pertama tentang sikap yang banyak anak Tuhan pegang. Pemahaman keliru yang kedua adalah menjadi orang baik itu sudah cukup. Yang penting saya baik, nggak nyakitin orang gitu ya. Yang penting saya baik, nggak ganggu orang. Yang penting kerjaan saya beres-beres saja. Ya memang kita harus jadi orang baik. Tapi kalau dikatakan secara firman Tuhan, Tuhan menebus kita, mengangkat kita menjadi anaknya, bukan jadi orang baik. Bukan supaya jadi orang baik, tapi supaya menjadi orang yang melakukan kehendak Tuhan.
Kalau hanya sekedar jadi orang baik, tidak perlu Tuhan Yesus mati konyol, mati disalib seperti itu, ya kan? Kalau kita sampai hanya sekedar orang baik, itu otomatis kematian Tuhan di kayu salib itu hanya kematian konyol aja. Tapi Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal supaya kita jadi orang-orang yang hidup seturut dengan firman Tuhan, hidup seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Itu baru betul. Nah, kalau nanti kekasih Tuhan baca Filipi 1 ayat 27, di sana dikatakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Jadi kita bukan jadi orang baik yang dikehendaki Tuhan, tapi hidup seturut dengan firman Tuhan. Oke, baik. Pak, kalau bicara tadi aksi-reaksi ya, ternyata sikap kita menentukan kinerja Tuhan dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke sana, kalau begitu bagaimana dengan orang-orang yang berkata, loh Kak, tapi kan anugerah Tuhan itu tidak tergantung dari apa yang saya lakukan. Ya, memang tidak semua hal. Yang saya katakan tadi adalah apa yang berkaitan dengan kita. Contoh misalnya masalah berkat, ya kan, masalah kuasa Tuhan, masalah mujizat Tuhan, bagaimana Tuhan akan pakai kita. Nah, itu bergantung dari sikap kita. Kan kebanyakan orang itu ingin diberkati tapi sikap gak diperhatikan. Nah, tapi kalau menyangkut secara umum tentang masalah rencana Tuhan akan dunia ini, ya itu lain lagi lah. Ini kan menyangkut tentang apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, itu dia. Ada beberapa dampak dari sikap kita terhadap kinerja Tuhan, Pak Nason. Ya, ada banyak. Saya temukan di sini akan kita bahas ada 5 poin tentang dampak dari sikap yang kita lakukan ini. Tentunya terhadap kinerja Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama adalah sikap menentukan kekuatan doa. Sikap menentukan kekuatan doa. Ini bicara sikap jasmani dan rohani atau bagaimana? Sikap kehidupan sehari-hari. Sikap kehidupan sehari-hari. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang berdoa kan, karena kita memang selalu ingin. Orang Kristen pasti berdoa. Kenapa kita berdoa? Alasan yang umum orang akan katakan, karena kita komunikasi dengan Tuhan. Tapi secara intinya kita berdoa karena kita sadar kita terbatas, kita butuh kuasa Tuhan. Kita menghampiri Tuhan dengan doa. Dan dari doa itulah nanti kuasa Tuhan bekerja, kita akan ditopang, diberikan kekuatan untuk menghadapi persoalan hidup kita. Nah, cuma yang jadi masalah adalah banyak anak Tuhan berdoa, tapi kenapa ada yang dijawab, ada juga yang sama sekali nggak dijawab. Padahal sama-sama memanggil nama Tuhan Yesus ya. Sama-sama mungkin satu gereja juga, sama-sama mungkin juga sama-sama pelayanan. Tapi yang satu sering ngalami jamahan Tuhan, yang satu kok sama sekali enggak. Kecuali kalau masih kadang-kadang kita masih ngerti lah ya. Tapi kalau sama sekali dia nggak pernah ngalami jamahan Tuhan waktu dia sudah doa, apalagi dia sudah doa sungguh-sungguh. Nah, itu kenapa? Nah, saya percaya ini bukan bicara kata-kata doa, tapi berbicara tentang sikap si pendoa sendiri. Mari kita buka dalam Yakobus 5 ayat 16b. Saya dulu juga pernah sampaikan pada jemaat bahwa hendaklah kita sebagai anak Tuhan bisa ngalami kuasa Tuhan dalam kehidupan doa kita. Karena kalau kita tidak pernah ngalami kuasa Tuhan dalam kehidupan doa kita, maka sangat dimungkinkan sekali kita akan cari kuasa yang lain. Karena kita tidak pernah ngalami jamahan Tuhan dalam kehidupan doa. Dan ternyata cari kuasa lain bisa nolong malah. Nolong tapi mematikan. Nah itu dia. Ujungnya nggak enak ya. Nggak enak. Nah sekarang gimana caranya? Apa yang harus kita lakukan supaya doa kita itu ada kuasa Tuhan di dalamnya? Bagaimana supaya Tuhan itu bisa menjawab doa kita? Nah coba kita lihat di sini. Yakobus 5 ayat 16b. Ayat yang tidak asing bagi kita. Semua hafal ini, Pak. Pasti hafal. Dikatakan di sana, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, bukan doa dengan cara yang benar, tapi doa orang yang benar. Dari sini kita bisa tahu kekasih Tuhan bahwa Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah pribadi yang berdoa, hidupnya benar apa tidak. Ada banyak orang sibuk urusan ekspresi buah, ya kan?
Oh, kita kalau doa itu harus nangis. Karena firman Tuhan katakan Harus tutup mata. Sampai kayak mungkin sujud begitu ya. Silakanlah. Tapi apakah dengan kita ekspresi seperti itu pasti dijawab? Berapa banyak orang nangis di gereja, pulang dari gereja nipu lagi dia. Oh, kalau mau doa Pak, lihat tempatnya. Kalau bisa di gereja atau bukit doa. Silakan. Apakah doa di gereja bukit doa pasti dijawab? Ya enggak juga. Oh, kalau mau doa Pak, lihat waktunya. Kalau bisa tengah malam. Atau subuh gitu ya. Silakan. Konon katanya doa tengah malam tuh paling manjur. Bener gak sih, Pak? Gak tahu, mungkin setannya pada tidur. Lo justru kerja. Tapi tidak tergantung waktu ya ternyata ya. Apakah doa tengah malam itu pasti dijawab? Tidak. Jadi Tuhan tidak lihat ekspresi doa, Tuhan tidak lihat tempat doa, dan Tuhan tidak lihat waktu doa. Yang Tuhan lihat adalah kehidupan si pendoa sendiri. Benar gak hidupnya? Jadi sekalipun kita mungkin kata-kata doa kita biasa, tapi kalau hidup kita kudus lurus saja dengan Tuhan, itu akan punya power doa. Jauh lebih dahsyat daripada seorang hamba Tuhan. Oke. Sikap doa yang bikin doa kita nggak dijawab itu yang seperti apa? Menyangkut masalah sikap. Nah, ini banyak seperti saya katakan tadi, Bu ya. Orang habis doa ternyata masih kompromi dengan dosa. Nipu sana sini, nggak dijaga mulutnya, nggak dijaga hatinya, nggak dijaga pikirannya. Nah, kalau seperti itu, ya kita nggak akan pernah dijawab doa kita. Coba kita buka di dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai ayat 2 dikatakan di situ, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan di terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi makanya sikap menentukan kekuatan doa. Orang yang hidupnya benarlah, pada saat dia berdoa, kuasa Tuhan akan bekerja. Itu sikap pertama yang membuat doa tidak dijawab. Kompromi dengan dosa. Sikap yang kedua, selalu ragu dan bimbang akan kuasa Tuhan. Selalu ragu dan bimbang akan kuasa Tuhan. Contohnya? Contohnya gini, ini kebanyakan yang saya jumpai, Bu ya. Kita habis doa, waktu doa itu mantap. Tapi setelah doa, kita masih mengeluhkan lagi apa yang kita doakan. Contohlah kita misalnya sudah serahkan masalah kita ke Tuhan ya. Tuhan, aku percaya masalahku pasti kau akan buka jalan dalam nama Yesus, amin. Begitu buka mata, lihat persoalannya, mengeluh. Aduh ya apa ya? Kok gini ya? Kok lama ya? Itu kan sama dengan kita nggak yakin. Nah, kalau kita sudah serahkan pada Tuhan, sudah, Tuhan bekerja. Kalau mulai muncul keraguan, mantapkan iman kita. Katakan pada diri, aku percaya Tuhan bekerja. Harusnya begitu. Nah, kalau kita ragu, apa yang terjadi? Yakobus 1 ayat 6 sampai 7. Kita tidak pernah tahu bagaimana cara dan waktu Tuhan, itu urusan Tuhan. Yang penting kita percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Boh gimana caranya, kapan, itu urusan Tuhan. Ikut aja pokoknya ya. Ikut aja. Yakobus 1 ayat 6 sampai 7 dikatakan di sana, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sama seperti kayak Bu Wahyu lah ya. Misalnya Bu Wahyu, katakanlah saya kasih tugas, gitu. Bu, tolong kerjakan ini. Terus Bu Wahyu mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Tapi setiap 5 menit saya tanya, Bu, gimana Bu, udah selesai belum? Bentar lagi Pak Nason. Oke. Nanti 5 menit lagi saya tanya, gimana Bu Wahyu, sudah selesai belum? Bentar Pak. Terus kira-kira gimana Bu kalau saya tanya tiap 5 menit? Terus kerjakan sendiri aja Pak itu. gitu. Otomatis Bu Wahyu pasti akan jengkel lihat saya, karena seolah-olah saya meragukan kemampuan Bu Wahyu. Tuhan juga sama. Kalau Tuhan sudah kerja, sudahlah, jangan diganggu beliau lagi kerja. Gitu. Oke. Jadi kuasa Tuhan itu luar biasa, tidak usah diragukan lagi ya. Iya. Sikap menentukan kekuatan doa. Saya pernah belajar dari tante saya.
Tante saya itu almarhum, ini kakak kandungnya mama saya. Kalau bicara doa saya banyak kalah, karena beliau itu kalau doa dari sisi jam doanya dia memang panjang, dia sampai bisa satu hari itu 4 jam. Tapi yang luar biasa, tante saya ini lurus, orangnya nggak aneh-aneh. Ibu rumah tangga biasa, sederhana. Nah satu saat tante saya ini pulang kampung, kan dia di Toraja saudara ya. Jadi waktu pulang dibawalah sama warga sekitar situ, ada satu orang bapak yang sudah seminggu sakit parah, ditandu sama warga. Karena mereka tahu kalau tante saya ini pendoa hamba Tuhan. Jadi dibawa. Nah begitu tante saya turun dari, kalau rumah Toraja itu kan rumah panggung tuh Bu ya, nah, turun pelan-pelan karena dia sudah tua. Mau mendekati itu orang, masih jarak 4 meter. Waktu mau dipegang sama tante ini, bapak itu langsung jatuh dari tandu. Jatuh dari tandu terus guling-guling teriak sampai dia bilang sembuh. Dia bilang terima kasih Tuhan sampai dulu. Padahal seminggu sudah sekarat itu. Nah terus saya tanya sama tante saya tuh, loh tante, waktu tante doakan itu apa yang tante omongkan? Tante saya bilang, loh tante nggak doa apa-apa, tante cuma bilang Tuhan tolong jamah orang ini. Simple. Saya percaya bukan kata-kata doa yang Tuhan lihat, tapi kehidupan si pendoa. Jadi Tuhan tidak terpengaruh dengan panjangnya kata-kata, enggak. Kehidupan si pendoa lah, sikapnya sehari-hari itu yang menentukan kekuatan doa itu sendiri. Nah, kalau kadang-kadang kan begini Pak, orang sudah tadi seperti dikatakan Bapak, bimbang atau ragu itu kadang-kadang kan dipengaruhi oleh mata kita, telinga kita. Mungkin kita sudah berdoa, contoh nih ya, untuk perubahan pasangan hidupnya. Terus besoknya dibikin lagi menyakitkan. Gak usah Tuhan, dia doanya yang lain begitu. Nah bagaimana dengan itu? Kan ini bicara tentang perasaan juga ya. Nah makanya kan ini kembali kepada rasa percaya dia ke Tuhan kan Bu. Kalau orang itu betul-betul mengenal siapa Allahnya, tatkala kita berdoa, kita nggak sanksi waktu kita menyerahkan permohonan kita ke Tuhan. Karena kita tahu Tuhan pasti akan bekerja kan begitu. Tapi kalau kita nggak kenal, ya itu tadi pasti banyak mengeluhnya, banyak protesnya. Padahal kan kita harus tahu bahwa doa itu pasti akan melewati proses. Kan begitu. Betul. Banyak orang tuh nggak suka proses zaman sekarang, Mbak. Kembali ke penguasaan dirinya. Orang mungkin dengar tadi kesaksiannya tantenya Pak Nahason, itu Pak nggak pakai proses, cuman bilang Tuhan jamah orang ini, langsung terguling-guling. Dia nggak tahu doa yang sudah dibangun berhari-hari. Karena kan sebelumnya kan tante saya itu sudah kehidupannya sudah seperti itu. Doa. Dia pasti sudah ngalami banyak proses lah. Baik. Masih ada beberapa dampak dari sikap kita terhadap kinerja Tuhan. Sikap yang pertama tadi, sikap kita menentukan kekuatan doa. Apalagi dampak dari sikap kita terhadap kinerja Tuhan? Sabar dulu, kami akan perbincangkan sesaat lagi.